Paradigma interpretif merupakan sebuah paradigma yang menyatakan situasi sosial atau peristiwa yang terjadi memiliki ambiguitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. Di dalam paradigma interpretif, ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk memahami suatu peristiwa. Salah satu teori dalam paradigma interpretif yaitu analisis semiotika. Halo teman-teman, apakah kamu tahu bahwa film yang kita tonton ternyata memiliki makna dan juga pesan yang tidak disampaikan secara langsung kepada penontonnya loh? The Hate U Give merupakan salah satu film yang terdapat semiotika diskriminasi di dalamnya. Sudah cukup penasaran kan? Kita akan kupas tuntas analisis semiotika diskriminasi pada film The Hate U Give. Tak cari tahu maka tak paham. Kata peribahasa yang baru dibuat beberapa detik lalu. Jadi kita cari tahu dulu yuk mengenai semiotika sosial. M.A.K. Halliday disebut sebagai ilmuwan yang awal kali memulai kajian semiotika sosial secara sistematis. Dengan dasar berpikir tersebut, Halliday berpendapat bahwa tanda merupakan konsep fundamental dalam semiotik. Pada perkembangannya, Van Leeuwen menggunakan istilah sumber semiotik untuk menggantikan kata tanda. Sumber semiotik adalah sebuah tindakan atau artefak yang digunakan dan tercipta dalam sebuah peristiwa komunikasi. Sumber-sumber semiotik tidak terbatas pada perkataan, tulisan, atau gambar. Namun, hampir semua hal yang memiliki makna secara sosial dan kultural. Kata semiotik berasal dari kata Yunani, semion, yang berarti tanda. Semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Tanda bukan sesuatu yang mutlak. Jika dahulu warna pink diidentikan dengan warna kaum perempuan, nyatanya sekarang tidak, karena banyak laki-laki yang menggunakan warna pink juga. Lalu, jika pakaian hitam dilambangkan sebagai warna berduka, nyatanya di negara lain memiliki perbedaan makna dan menganggap pakaian berwarna putihlah yang memiliki simbol berduka. Tanda dapat memiliki makna konotatif dan denotatif. Seperti penggunaan dalam kata misalnya. Kata tersebut bisa bermakna sebenarnya denotatif, bisa juga bermakna kiasan konotatif. Adapun contoh lain, saat seorang wanita mengenakan pakaian mewah dan bermerek, maka makna denotatif yang dapat ditangkap adalah wanita tersebut menggunakan pakaian yang mahal. Tapi di sisi lain, makna konotatif tersebut bisa menunjukkan strata sosial wanita tadi. Tanda dapat mengalami pergeseran makna. Sama seperti pemaknaan warna pink tadi, contoh pergeseran makna yang lainnya adalah bagaimana penggunaan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai bisa mengalami perubahan makna. Dalam metodologinya, analisis semiotika berupaya menemukan makna dalam sebuah tanda, termasuk pada hal-hal yang sifatnya tersembunyi di balik sebuah tanda tersebut. Dikarenakan sistem tanda memiliki sifat yang sangat kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut, maka analisis semiotika ini bersifat subjektif. Gimana? Sampai sini sudah paham kan? Apa yang akan kita kupas dari film The Hate U Give? Kalau gitu, lanjut ke part yang paling kita tunggu-tunggu. Analisis semiotika diskriminasi pada film The Hate U Give. Film ini mengisahkan tentang kehidupan dan peristiwa yang dialami oleh gadis bernama Star Carter. Gadis kulit hitam berusia 16 tahun hidup di antara dua dunia berbeda. Ia lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang kumuh dan bersekolah di SMA bergengsi yang terletak di pinggiran kota. Keseimbangan dua dunia yang ia jaga mati-matian itu hancur berantakan ketika Star menjadi satu-satunya saksi dari tragedi penembakan sahabat masa kecilnya yaitu Khalil. Tewasnya Khalil ini langsung menjadi sorotan dan berita utama pada saat itu. Mereka menyebut Khalil adalah seorang preman, pengedar narkoba,
Dia merupakan salah satu anggota geng. Demo besar-besaran memenuhi jalanan mengatasnamakan Khalil. Yang perlu kamu tahu, diskriminasi adalah suatu bentuk sikap dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Yang terjadi pada film ini yaitu diskriminasi ras yang disebabkan oleh tidak diakuinya atau tidak diterimanya ragam perbedaan dari tampilan fisik, seperti warna kulit, warna rambut, bentuk tubuh, dan unsur biologis lainnya. Sayangnya, isu diskriminasi ras ini masih sering terjadi di beberapa negara di belahan dunia, terutama negara dengan mayoritas kulit putih. Berikut adalah bentuk diskriminasi ras yang ditampilkan pada film The Hate U Give. Di sini, petugas keamanan unjuk rasa terlihat membubarkan secara paksa kerumunan unjuk rasa atas keadilan untuk Khalil dengan cara menembakkan gas air mata. Padahal, aksi unjuk rasa tidak berlangsung ricuh dan petugas tidak mendengarkan keluhan unjuk rasa. Lalu, mengancam pengunjuk rasa dengan hukum undang-undang apabila tidak ditaati mereka akan ditahan di penjara. Seperti yang diperlihatkan, polisi tersebut menembak Khalil yang mengambil sikat rambut di dalam mobilnya tanpa memerintahkan Khalil untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Di sini Star mengungkapkan masa lalunya, Hailey yang bisa dibilang rasis kepada orang kulit hitam, dengan berkata "niga". Hal tersebut sangatlah tidak sopan dan tidak pantas dan bisa tergolong diskriminasi ras, karena tidak diperbolehkan orang kulit putih berkata niga atau N-word. Dan hal tersebut bisa dibilang rasis kecuali orang kulit hitam sendiri yang mengatakannya. Mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut, sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksikan pesannya. Itulah semiotika. Bagaimana pendapat kalian? Seru juga ya, ternyata kita bisa mendapatkan banyak makna dan perspektif baru yang tersembunyi di sebuah film. Jikalau kalian menemukan makna lainnya yang terkandung, kalian bisa menuliskannya dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.